Anak durhaka, pergi kau dari sini. Selama kau masih menolak perjodohan ini, aku Ardian anggap tidak punya anak sepertimu. Coba lihat dirimu, kenapa harus melawan ayah? Terima saja dengan baik-baik perjodohan ini kan? Aku bilang padamu yang dari keluarga Lin. Kakak jangan bicara lagi, aku sudah punya orang yang kusuka. Kapan kau bawa dia menemuiku? Nanti kalau ada kesempatan, aku pergi dulu jaga ayah dan ibu. Katanya kau putus hubungan dengan keluargamu, kau tidak punya uang. Tante, aku tidak punya. Aku hanya bilang untuk sementara aku tidak punya sebanyak itu. Jadi soal mahar dan membeli rumah. Bisa ditunda dulu, biarkan aku dan Ayuni dulu menikah. Uangnya akan kususul nanti. Gubei, ini jangan-jangan kamu, supaya tidak usah bayar mahar ke keluargaku. Alasan yang sengaja kau buat, kan? Kau mau bayar dengan apa? Kalau kau tidak bayar, bagaimana aku bisa menikah? Kau harus keluarkan dulu uang maharnya. Kalau tidak, aku tidak akan izinkan kakakku menikah denganmu. Apalagi kau sudah jadi tentara bertahun-tahun. Keluargamu tidak memberi uang. Mana uangmu sendiri? Ayuni, tolong bicarakan untukku. Uangku di kesatuan. Dulu semuanya kudonasikan untuk biaya kuliah pasca sarjanamu. Sekarang aku benar-benar tidak punya uang. Gubei, uang itu kan kau beri padaku dengan sukarela? Apa maksudmu dengan ucapan itu sekarang? Apa kau menyalahkan aku karena menghabiskan uangmu? Aku tegaskan hari ini, orang tuaku membesarkanku dengan susah payah. Rumah seharga 1,8 juta dan mahar 38.000, tidak boleh kurang 1 sen pun. Jika kau tidak bisa mengeluarkan uang ini, kita putus. Ayuni, kau... Aku? Kenapa? Gubei, kau cuma lulusan SMA. Sekarang aku adalah mahasiswa pasca sarjana dari Universitas 985, lulus. Hidup kita sudah berbeda sejak dulu. Jika kau bahkan tidak bisa memberiku jaminan sekecil ini, apa hakku menikah denganmu? Benar, kau orang biasa yang tidak berpendidikan, lagi pula tidak ada dukungan dari keluarga. Apa yang bisa kau lakukan nanti? Kuli bangunan atau antar makanan? Ayuni kami tapi udah lama masuk bekerja di grup keluarga Lin. Grup keluarga Lin itu di provinsi ini, perusahaan besar kedua setelah konglomerat Gunawan. Hanya Ayuni yang masih peduli pada hubungan lama, kalau tidak sudah lama putus denganmu. Ayuni, apa kau juga berpikir begitu? Jadi soal beli rumah maupun mahar, semua itu hanya alasan. Kau hanya merasa aku sekarang tidak pantas untukmu, begitukah? Putus ya? Baik, aku setuju. Aku yang tidak pantas untuk keluarga musuh. Namun Sri Rahayu, tolong ingat pilihanmu hari ini, jangan menyesal. Minum sendirian nggak seru, kakak-kakak temani kamu. Minggir. Jangan kayak gitu, nggak sopan. Lihat, kamu sudah oleng. Kami antar kamu pulang. Dia bilang minggir. Jangan ikut campur, nak. Mau jadi pahlawan? Minggir. Kamu lumayan cantik. Padahal aku udah usaha keras. Kenapa aku harus dijodohkan? Sepertinya kamu juga dipaksa menikah oleh keluarga. Malam ini kamu yang menyelamatkanku. Cepat atau lambat, aku akan jadi milik orang lain. Mending aku kasih ke kamu. Malam ini aku milikmu. Elang, silakan bicara. Elang perlu kembali ke sarang. Qingluan dalam bahaya. Elang harus segera kembali ke tim. Melaksanakan misi lindungi sarang. Jangka waktu 3 bulan. Identitas Qingluan. Presiden grup keluarga Lin, Lin Saljuni. Proyek Bintang Timur yang dipegangnya. Data eksperimen yang sedang dikembangkan. Menyangkut keamanan. Kabar yang kami terima, ada target luar negeri yang bersiap menyerang Lin Saljuni. Dan kau yang paling dekat dengannya. Dan yang paling cocok secara identitas. Kenari mengerti, pasti menyelesaikan tugas. Meskipun kau sudah pensiun, kami tetap berharap kau bisa mencari cara melindungi selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, setelah data terkait lengkap, akan ada departemen terkait yang membawa data dan menyegelnya. Foto target misi sudah dikirim. Ternyata dia. Naik. Kak, aku putus. Kak, bagaimana kamu tahu? Kamu terlalu meremehkan kakakmu, kemampuanku. Kalau sudah putus, bukankah seharusnya kamu kembali menerima perjodohan? Aku sudah terlalu lama menanggung konglomerat Gunawan sendirian. Kamu juga harus kembali untuk mengurangi tekananku. Kak, aku tidak mau dengan seorang yang belum pernah kulihat menikahi wanita. Sudah tahu kamu akan berkata begitu. Kalau kamu tidak mau kembali, orang tua juga masih marah. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan adikku kelaparan di jalan. Kakak sudah mencarikanmu pekerjaan. Pekerjaan? Bodyguard sungguhan, hanya saja tidak boleh menggunakan nama keluarga Gunawan. Lagi pula, pewaris keluarga Gunawan menjadi bodyguard orang lain kedengarannya tidak baik jika tersebar.
Aku sudah bukan pewaris keluarga Gunawan lagi. Omong kosong, ikatan darah tidak bisa diputuskan. Kerjakan dulu, tunggu orang tua tenang. Kalau aku harus jadi bodyguard, kamu harus bilang dulu aku melindungi siapa. Presiden grup keluarga Lin, Saljuni. Dia adalah sahabat terbaikku. Akhir-akhir ini dia mendapat masalah. Kemampuanmu bagus, cocok untuk melindunginya. Ingat, kamu sekarang hanya bodyguard yang kucari, bukan adikku. Saljuni, bodyguard baru yang kucari untukmu sudah datang. Saljuni, ada apa? Kalian saling kenal? Tidak kenal. Tanganku licin. Ini adalah, bukankah akhir-akhir ini kamu sedang mencari pengawal pribadi? Ini yang saya minta teman cari, namanya Gubei. Mary, niat baikmu saya terima, tapi saya tidak kekurangan orang, apalagi pria yang asal-usulnya tidak jelas. Pimpinan Lin, kita baru bertemu tadi malam. Sudah lupa secepat ini? Anda bahkan memuji saya tampan. Kalian bertemu tadi malam? Kamu diam dulu. Mary, saya ingin bicara berdua dengannya sebentar. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah, kebetulan ada urusan grup, jadi tidak akan mengganggumu di sini. Kerja yang baik, aku percaya padamu. Gubei, aku tidak peduli siapa kamu, juga tidak peduli apa statusmu. Kejadian tadi malam hanyalah kesalahan. Aku harap kamu bisa melupakan masalah ini. Sebagai imbalan, apapun syaratmu, katakan saja. Pimpinan Lin, hari ini saya datang untuk melamar jadi pengawal. Baik, aku bisa biarkan kamu tinggal, tapi ada syaratnya. Pertama, jaga jarak 3 meter dariku. Kedua, jangan sebut soal tadi malam. Ketiga, jika aku tahu punya maksud tersembunyi, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Jiacheng. Siap deh, bos. Sekarang kamu ke HRD, seseorang akan mengurus pendaftaranmu. Gaji sebulan 100.000. Pimpinan Lin, ini uang tutup mulut. Keluar. Pimpinan Lin, soal tadi malam, apa Anda benar-benar ingin saya lupa? Jika Anda mau, saya bisa bertanggung jawab. Pergi. Tunggu. Kopi ini siapa yang menyuruhmu mengantarkannya? Itu pesanan dari kedai kopi di bawah. Pak Lin, setiap jam seperti ini pasti minum kopi. Kopi ini bermasalah. Ada yang ditambahkan, bukan gula atau susu biasa. Mustahil, saya... Jangan ribut, kamu beli lagi 1 gelas. Yang ini akan saya bawa untuk diperiksa. Ingat, jangan bilang siapapun. Kenapa kamu datang lagi? Pak Lin, kopi Anda hari ini, di dalamnya, mengandung obat tidur konsentrasi tinggi. Dosisnya, cukup untuk membuat Anda tertidur lebih dari 12 jam. Benarkah ini? Saya sensitif terhadap bau obat. Saya mencium aroma mencurigakan. Saya sudah minta teman membantu melakukan tes cepat. Pak Lin, ada yang ingin mencelakai Anda. Kenapa kau membantuku? Karena dibayar, saya harus melindungi. Sekarang saya adalah pengawalmu. Selain itu, demi keselamatan nyawamu, mulai hari ini, kau harus mendengarkanku. Kamu ngapain? Antar kamu pulang. Bodyguard pribadi ya harus jaga dari dekat, Pak Lin. Kalau kamu nggak mau besok bangun dan mendapati dirimu tidur di ranjang orang asing, sebaiknya biarkan aku ikut. Menurut keinginanmu, aku istirahat malam. Apa kamu mau tidur di sampingku? Boleh? Gubei, kamu harus sadar posisimu. Aku boleh anterin aku pulang, tapi paling sampai pintu. Setuju. Kamu ngapain? Kataku antar sampai depan pintu. Kakakku bilang kamu lagi nggak aman. Gimana kalau ada yang jebak di rumahmu? Aku harus pastikan aman. Kak, tunggu. Kamu bilang dia Kak Merinda, kamu adiknya. Umurnya lebih tua dariku. Panggil Kak wajar dong. Loh, dia punya adik. Kamu punya masalah dengan adiknya? Itu urusanku. Silakan periksa. Kamu ngapain? Siapa yang suruh kamu masuk kamarku? Periksa alat penyadap dan kamera tersembunyi. Ini prosedur standar. Di sini nggak ada barang begitu. Keluar! Sekarang sudah ada. Sepertinya ada yang tertarik padamu. Aku akan periksa ruangan lain. Aman untuk sementara. Malam ini aku tidur di kamar tamu. Gubei, jangan keterlaluan. Ini rumahku. Direktur Lin, hari ini ada yang memberimu obat. Besok mungkin saja mereka akan menghadangmu di depan rumahmu. Aku adalah pengawalmu. Tugasku adalah menjaga keselamatanmu. Jika kamu tidak terbiasa, anggap saja aku sebagai sementara teman sekamar. Gubei.
Kamu masih di luar? Hei, ada apa? Kamu tidak akan... Tenang saja, aku pria baik-baik. Tidak tertarik dengan tubuhmu yang seperti landasan pacu. Siapa yang kamu bilang landasan pacu? Kamu! Cepat istirahat, besok masih kerja. Tenang, ada aku. Tidak ada yang bisa menyakitimu, termasuk diriku sendiri. Pak Lin, sudah jam 2 pagi. Kamu harus istirahat. Aku masih banyak pekerjaan, jangan urusi aku. Pekerjaan tidak akan habis. Kesehatan yang penting. Gubei, tolong sadari posisimu. Kamu hanya bodyguard yang kusewa, bukan manajer rumahku. Apalagi pacarku, urusanku bukan urusanmu. Kamu ngapain? Turunkan aku. Biar kamu istirahat. Lepaskan aku. Sekarang tidur. Kalau kamu masih bandel, aku tidak keberatan pakai cara lain membuatmu diam. Bangun, ayo sarapan. Aku biasanya tidak sarapan. Mulai hari ini harus makan. Kamu kerja keras sekali. Kalau tidak sarapan, badan nggak kuat. Gubei, kenapa kamu di sini? Pantesan kamu setuju begitu cepat, langsung setuju putus. Ternyata kamu memantaiku, tahu aku kerja di grup keluarga Lin, jadi sengaja datang ke sini untuk menghadangku. Gubei, kamu nggak punya malu. Kamu terlalu berpikir. Sekarang aku adalah bodyguard Pak Lin. Masih jadi bodyguard Pak Lin. Apa statusmu? Apa status Pak Lin? Hanya ijazah SMA. Mau jadi bodyguard Pak Lin? Aku lihat paling-paling cuma satpam dengan gaji 3.000 per bulan. Gaji 3.000? Kamu meremehkan grup keluarga Lin? Atau meremehkanku, Lin Saljuni? Bu Lin. Bukan maksudku begitu. Aku cuman apa? Cuma merasa gaji bodyguard aku, Saljuni, cuma bernilai 3.000 per bulan. Merasa nyawa aku, Saljuni, semewah itu. Bukan begitu. Bulin, aku dan Gubei sudah kenal sebelumnya. Aku tidak tahu dia benar-benar bodyguard, Bu. Kenal? Bagaimana bisa kenal? Mantan pacar. Gubei, seleramu memang biasa saja. Lagi pula, setiap orang pernah salah lihat. Karena kalian sudah putus, jangan bawa emosi ke dalam pekerjaan. Kalau tidak, di antara kalian berdua, salah satu harus pergi. Gubei, tunggu saja. Coba ceritakan. Kamu dan Sri Rahayu itu ada apa sebenarnya? Mantan pacarku menganggap aku miskin, putus. Ya, itu saja, tidak lebih. Apalagi yang ingin kamu tahu? Aku hanya penasaran, dengan kemampuan dan relasimu, bahkan jika tidak di sini, setidaknya tidak akan sampai ditolak oleh wanita seperti itu sampai diremehkan, kan? Tidak semua orang memiliki pandangan sebaik Pak Lin. Kamu masih ingin balikan? Apa aku terlihat seperti orang yang bodoh? Baiklah, keluar. Syawang, masuklah. Ada perintah Pak Lin. Tolong cari seseorang untukku, Sri Rahayu. Semua kinerjanya sejak masuk kerja, evaluasi dan catatan kehadiran, serta catatan penghargaan dan hukuman, kumpulkan semuanya. Pak Lin, Sri Rahayu adalah... seorang staf biasa. Kenapa, ada masalah? Tidak. Saya segera laksanakan. Pak Lin, Data Sri Rahayu sudah keluar. Sri Rahayu lulusan S2 dari Universitas 985. Sudah bekerja 1,5 tahun. Evaluasi kinerja. 3 kuartal berturut-turut mendapat nilai C. Peringkat terakhir di departemen. Soal absensi, Ada 12 catatan terlambat dan pulang cepat. Selain itu, ada 2 catatan keluhan dari pelanggan. atasan departemennya melaporkan. Sri Rahayu memiliki sikap kerja biasa saja. Sering mengelak dari tugas, kemampuan kerja timnya rendah. Dengan level seperti ini, bagaimana dulu dia bisa masuk ke grup keluarga Lin? Saya sudah periksa catatan penerimaannya. Perekomendasinya adalah Direktur Chen. Chanshu, Benar. beritahu bagian HR, Sri Rahayu tidak lolos masa percobaan, hari ini urus pengunduran diri. Pak Lin, seorang staf kecil tidak perlu tuan yang memberi perintah sendiri kan? Apa dia punya masalah dengan tuan? Apakah dia punya masalah denganku ada hubungannya dengan aku memecatnya? Tidak. Hanya merasa tuan aneh hari ini. Benar, mana mungkin aku tiba-tiba menargetkan seorang staf kecil. Apa jangan-jangan aku suka Gubei itu, si jahat itu? Pak Chen, tolong bantu saya. Perusahaan mau memecat saya. Katanya saya tidak lulus masa percobaan. Mustahil, saya jelas. Ayuni, duduk dulu, cerita pelan-pelan.
Lalu Pak Lin memecat saya. Maksudmu, Pak Lin karena mantan pacarmu itu memecatmu? Iya, kalau bukan karena dia, masa Pak Lin repot-repot mengurus karyawan kecil seperti saya? Pak Chen, tolong balas dendam untuk saya. Bodyguard Gubei memang menarik. Saya sudah tahu soal ini. Saya akan bicara dengan bagian HR. Pak Chen, terima kasih banyak. Ayuni, tenang saja. Urusanmu adalah urusanku. Nanti saat istirahat siang, tunggu aku di tempat biasa. Ah, Pak Chen nakal. Asal Bapak bisa mempertahankan posisiku saya akan menuruti apapun kata Bapak. Nah gitu dong, kembali kerja dulu. Tenang, ada aku. Di grup keluarga Lin, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Baik Pak Chen, saya kembali kerja. Halo bagian HR Pak Zhang, ini Chen Shu. Soal Sri Rahayu, ya yang saya rekomendasikan itu. Tahan dulu, saya akan bicara dulu dengan Pak Lin, baru putuskan. Saljuni, apa kamu ada waktu malam ini? Aku sudah memesan tempat di restoran Michelin. Aku ingin mengajakmu makan malam. Pak Chen, saat jam kerja, panggil aku Pak Lin. Selain itu, aku sudah ada rencana malam ini. Saljuni, jangan sungkan. Keluarga kita sudah bersahabat lama. Aku sudah mengejarmu selama bertahun-tahun. Meskipun kamu tidak mau menjalin perjodohan dengan keluargaku, kalau dihitung dari waktunya, seharusnya giliranku tiba, kan? Chen Shu, aku sudah jelas memberitahumu. Kita tidak cocok. Tolong jangan buang waktu dan tenaga lagi. Saljuni, apa kamu suka pada satpam itu? Urusan pribadiku tidak perlu aku laporkan padamu. Kalau tidak ada urusan kerja lainnya, silakan keluar. Kamu adalah Saljuni satpam baru. Ya, Aku sarankan kamu sadar diri. Saljuni bukan untuk orang kelas bawah sepertimu yang bisa kamu impikan. lalu Pak Chen dengan status apa berbicara seperti itu padaku? Sebagai pengejar Direktur Lin atau sebagai kekasih yang membela Sri Rahayu? Apa katamu? Apa yang kukatakan, Pak Chen tahu dalam hati, katak yang ingin memakan daging angsa adalah orang lain. Cari seseorang untukku. Gubei, pengawal baru Lin Saljuni. Aku ingin semua datanya. Pendidikan, latar belakang keluarga, semua data. Cari tahu semuanya dengan jelas. Pak Chen, kapan kamu terhadap seorang pengawal kecil begitu peduli? Proyek rahasia yang dipegang Lin Saljuni itu segera akan selesai. Mempekerjakan pengawal pada saat seperti ini pasti dia sudah mencium sesuatu. Bagian yang dia pegang data eksperimen rahasia. Sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Maksud Anda? Selidiki. Jika orang biasa buat dia menghilang, berani merebut wanita dariku Chen Shu, sungguh tidak tahu diri. Kalau dari pihak sana? Kalau dikirim dari pihak sana khusus untuk melindungi Lin Saljuni, maka rencana kita selanjutnya mungkin harus diatur ulang. Kak, sudah larut malam. Ada apa? Tidak apa-apa, cuma mau tanya, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagaimana dengan Presiden Direktur Lin? Baik-baik saja? Baik, dia orangnya baik. Baik? Seperti apa baiknya? Aku bilang ya, Saljuni terkenal dingin dan angkuh. Banyak anak konglomerat yang mengejarnya. Dia tidak melirik mereka pun. Gimana, kamu suka atau tidak? Kak, apa yang kamu bicarakan? Aku ini bodyguard, dia bos. Mana mungkin dia mau padaku bodyguard kecil? Maksudmu, kamu sudah punya pikiran ke arah itu? Kak, jangan bicara begitu. Aku sekarang cuma bodyguard miskin. Mana pantas dengannya, presiden direktur yang dingin dan angkuh ini. Jangan kau di depannya bicara sembarangan. Jangan ganggu pekerjaanku. Apa maksudnya tidak pantas? Kamu, Gubei, adalah satu-satunya pewaris konglomerat Gunawan. Darah keluarga Gu mengalir dalam dirimu. Jika kamu mau, kakak akan menjodohkanmu. Katakan apakah kamu benar-benar mau atau tidak. Baik, aku tahu. Tunggu ya. Palin, ketua dan istri beliau sudah datang. Palin, Gubei, kamu keluar dulu juga. Saljuni, tadi lewat. Cowok itu siapa? Bodyguard yang kusewa. Kalian berdua datang hari ini. Ada keperluan apa? Ada kabar dari keluarga Gunawan. Mereka ingin mengatur pertemuan antara kamu dan pewaris keluarga Gunawan. Bertemu. Waktunya akhir pekan ini. Tempatnya di kediaman keluarga Gunawan. Ayah, sudah berapa kali ku bilang aku tidak mau dijodohkan. Saljuni, keluarga macam apa keluarga Gunawan, kamu tahu sendiri. Demi proyek yang kamu pegang, proyek Bintang Timur, kamu sudah menghabiskan terlalu banyak dana liquid grup keluarga Lin. Kalau kita tidak mendapatkan suntikan dana segera, tidak lama lagi, rantai modal grup keluarga Lin akan putus. Saat itu, kamu pikir proyek yang kamu pegang bisa lanjut? Aku tidak mau. Pernikahanku aku sendiri yang putuskan. Baik, kamu tidak mau. Proyek Bintang Timur akan kuhentikan. Seluruh grup keluarga Lin, mata pencaharian ribuan karyawan, bergantung pada grup ini. Aku tidak akan pernah mengizinkan kamu mempermainkan masa depan grup. Baik, aku setuju. Aku akan pergi. Ayah Gunawan.
Ayah pulang akhir pekan untuk makan, ibumu merindukanmu, hanya makan ya. Baik, nanti aku akan pulang tepat waktu. Sudah diputuskan Sabtu malam kediaman keluarga Gunawan, jangan terlambat. Direktur Lin belum tidur? Kamu juga belum tidur. Kebetulan aku ada yang ingin dibicarakan. Sabtu ini aku ingin cuti. Cuti? Ada urusan keluarga, harus pulang sebentar. Baik, 1 hari cukup. Cukup, hanya untuk makan. Ada apa denganmu? Wajahmu tidak terlalu baik. Tidak apa-apa. Direktur Lin. Meskipun aku hanya pengawalmu, tapi jika kau punya masalah, bisa juga cerita padaku. Gubei, aku ingin tanya sesuatu. Katakanlah, Menikah dengan orang yang tidak disukai akan bahagia? kenapa tiba-tiba bertanya ini? Apa keluargamu menjodohkanmu? Jangan urus. Jawab saja pertanyaanku. Tidak akan dengan orang yang tidak kusukai seumur hidup itu seperti di penjara. Jadi kamu benar-benar mau menikah dengan orang yang tidak kamu sukai? Sudah aku bilang jangan ikut campur, sudah larut, ayo tidur. Saljuni, kalau kamu benar-benar tidak mau menikah, asalkan kamu tidak keberatan, aku hanya seorang bodyguard, nanti aku ajak kamu kawin lari. Aku serius. Gila, tidur. Pak Lin sudah sampai di kantor. Gubei. Ya? Kata-kata yang kau ucapkan tadi malam, apa itu serius? Yang mana? Tentu saja serius. Sudah di sini, jalani saja. Anggap saja ini tugas. Gubei. Apa aku salah lihat tadi? Anda Nona Lin kan? Tuan dan Nyonya sudah menunggu di ruang makan. Silakan ikut saya. Jadi kalian bersusah payah memanggilku pulang untuk makan. Masih soal perjodohan. Tunggu, Gubei. Kamu benar-benar mau pergi begitu saja, tidak menyesal? Tidak menyesal. Tuan Nyonya Nona Lin sudah tiba. Gubei. Pak Lin. Pulang ke rumah Gu. Gubei. Kau kenal dengan Nona Lin. Pak, sekarang aku jadi pengawal Pak Lin. Jangan, Tuan Gu. Aku tidak mampu membuat Anda jadi pengawalku. Kau bilang kau pengawal kecil. Kau bilang kau tidak pantas untukku. Kau bilang kau mau melarikanku. Gubei, kau mempermainkanku? Dengar dulu. Jangan panggil namaku, Gubei. Kau sudah menipuku selama ini. Kau melihatku seperti orang bodoh. Mengucapkan kata-kata itu di depanmu. Di hatimu pasti sangat bangga, kan? Saljuni, tenanglah. Gubei tidak sengaja menipumu. Mary, kau juga pembantunya. Keluarga Gu terlalu keterlaluan. Saljuni, berhenti. Dengar penjelasanku. Penjelasan apa? Aku tidak perlu penjelasan. Kau, pewaris keluarga Gu yang terhormat, datang jadi pengawalku. Melihatku seperti orang bodoh mengatakan hal-hal itu di depanmu. Kau senang, kan? Bukan seperti yang kau pikirkan. Lalu bagaimana? Gubei, kau punya banyak kesempatan untuk memberitahuku kebenaran. Hari itu di bar bisa, di rumahku bisa, di kantor juga bisa, tapi kau memilih untuk menyembunyikannya dariku. Mulai besok kau tidak perlu datang kerja lagi. Aku akan menyuruh seseorang untuk melunasi gajimu bulan ini. Kau mau memecatku? Tuan Gu, aku Saljuni tidak mampu mempekerjakan orang sebesar Anda. Ini kan Gubei, pengawal andalan. Kenapa dipecat? Jangan pergi dong. Bukannya kamu hebat? Bukannya ada bos Lin yang mendukungmu? Sekarang kok kayak anjing kehilangan rumah? Gubei, dulu kamu pergi dengan gaya yang keren kan? Bahkan bilang jangan menyesal. Sekarang siapa yang menyesal? Rasa diusir oleh bos Lin bagaimana? Sudah selesai bicara? Sudah selesai lalu? Kalau begitu kamu bisa pergi. Kamu. Siapa izinkan kamu pergi begitu saja? Berhenti, Gubei bukan. Harusnya panggil Tuan Gu. Pewaris konglomerat Gunawan, datang ke grup keluarga Lin jadi pengawal. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Gunawan. Apa urusanmu? Kenapa bukan urusanku?
Kamu, orang dari keluarga Gunawan, datang ke wilayahku dan pura-pura hebat. Kamu pikir kamu siapa? Wilayahmu, grup keluarga Lin, cepat atau lambat jadi milikku. Milik Chen Shu, Lin Saljuni juga cepat atau lambat jadi wanitaku. Karena kamu sudah diusir dari keluarga Gunawan, keluar dari rumah. Jangan lagi punya pikiran terhadap Lin Saljuni. Tentu, jika kamu dipecat dan tidak dapat kerja, kamu bisa jadi sopirku. Aku kasih gaji 8.000 sebulan. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Bos Chen, apa kau lupa? Sri Rahayu masih berdiri di sini. Wanitamu banyak sekali. Lalu, asal aku punya cukup uang, perempuan macam itu, aku bisa cari 10, 20, bahkan 30. Sudah selesai? Kenapa ada perlu? Aku hanya ada satu hal yang ingin kukatakan pada Bos Chen. Entah aku bagian dari keluarga Gunawan atau tidak, memukulmu sudah lebih dari cukup. Bapak Chen, apa kamu tidak apa-apa? Gubei, berani kau memukulku? Kamu yang kupukul. Tuan muda dan Nona. Nona menyuruhku menjemputmu pulang. Mobil ini menjemputmu. Gubei, tunggu dulu. Kamu sebenarnya siapa? Apa yang sudah kulakukan? Keluargaku tunggu sampai rencanaku berhasil. Keluargaku pun tidak layak menjadi musuhku. Gubei, tunggu saja. Data proyek itu sekarang ada di tangan siapa? Masih di tangan Lin Saljuni, di server pribadinya. Perlu sidik jari dan iris matanya baru bisa dibuka. Sidik jari dan iris mata, mudah saja. Maksud Anda, Pak Chen? Lin Saljuni, pengawal sebelumnya itu adalah orang Gu, berarti dia tidak perlu dipertimbangkan. Gubei adalah orang yang ditugaskan dari atas. Kalau begitu, rencana kita bisa dilanjutkan. Apa yang akan Anda lakukan? Sebulan lagi, setelah proyek selesai, Lin Saljuni pasti akan pergi sendirian ke ruang server pusat data untuk melakukan backup terakhir. Pada saat itu, data saya ambil, orangnya juga saya ambil. Kak, sekarang jadi begini. Saya diusir. Saya juga tidak tahu Saljuni bereaksi sekeras itu, tapi menurutku, kamu masih punya kesempatan. Maksudnya? Kalau Saljuni tidak menyukaimu, kenapa dia marah karena kamu menipunya? Sekarang, karena hal ini, semakin dia marah, menunjukkan bahwa kamu semakin berarti di hatinya. Semoga begitu. Kenari telah meninggalkan target, minta persetujuan untuk menjalankan rencana B. Setuju. Kamu datang untuk apa? Lihat sahabat baikku, sambil mewakili adik laki-laki yang tidak berguna itu minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Dia adalah dia, kamu adalah kamu. Hei, Saljuni Gubei. Dia benar-benar tidak berniat menipumu. Jadi, setelah tahu boleh terus menipu, dia hanya tidak tahu cara mengatakannya. Dia benar-benar peduli padamu. Itulah kenapa dia takut kehilanganmu. Mary, sudah larut. Kamu harus pulang. Sekarang aku tidak ingin membicarakan apapun yang berhubungan dengan dia. Baik, aku pergi. Oh ya, ayahku sudah mengumumkan bahwa Gubei kembali ke konglomerat Gunawan. Soal perjodohan. Kamu bisa pertimbangkan lagi. Gubei, apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Kak, aku masih merasa baju ini ketat. Biasakan saja. Mulai hari ini, kau sudah menjadi wakil presiden konglomerat Gunawan. Tak boleh lagi pakai seragam pengawalmu. Aku bilang aku tidak mau datang. Ayah sudah menolak urusan perjodohan. Dia sudah membuat grup keluarga Lin marah demi dirimu. Jika kau tidak kembali sekarang, siapa yang akan kau penuhi? Gubei, aku tahu kau suka Saljuni, tapi mencintai seseorang bukan sekadar omongan. Kau harus punya kekuatan untuk berdiri di sisinya. Maksudnya? Grup keluarga Lin saat ini mengalami masalah arus kas. Hanya bertahan berkat proyek Bintang Timur. Kau ingin membantunya, maka kau harus membuat dirimu kuat dulu. Konglomerat Gunawan adalah modalmu. Aku mengerti. Direktur Lin, Wakil Direktur Chen mengajukan permohonan, katanya setelah proyek bulan depan selesai, ingin mengadakan pesta perayaan. Baik, taruh saja di sana. Ada satu hal lagi, konglomerat Gunawan secara resmi mengumumkan, Gubei menjabat sebagai wakil presiden grup. Apa urusannya denganku? Tidak apa-apa. Aku hanya bicara asal. Gubei, apa sebenarnya yang kau inginkan? Saljuni proyek Bintang Timur sukses besar. Yang ini, saya bersulang untukmu. Pak Chen, terima kasih atas kerja kerasnya. Bukan apa-apa, bisa bekerja untukmu adalah kehormatan bagiku. Saljuni, aku tahu sebelumnya kamu memiliki beberapa pandangan tentangku, tapi selama ini perasaanku padamu tak pernah berubah. Pak Chen, hari ini hanya acara perayaan. Baik, tidak usah dibahas. Ayo minum satu lagi. Kenapa aku pusing begini? Mungkin terlalu lelah. Aku antar kamu ke atas untuk istirahat.
Tolong. Saljuni, jangan salahkan aku. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Lin Saljuni, bukankah kamu yang dulu angkuh? Setelah malam ini kamu akan menjadi milikku. Nanti grup keluarga Lin juga milikku. Chenshu, kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu bagaimana kamu bisa masuk? Lepaskan aku, beraninya kau menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal. Membuatku menyesal, kau layak. Semua hutang ini aku akan menghitungnya perlahan. Saljuni, aku akan mengantarmu pulang. Gubei, apakah itu kamu? Kamu datang lagi menyelamatkanku. Gubei, aku tidak akan melepaskanmu. Chenshu itu bajingan. Berapa banyak obat yang dia berikan? Gubei, Ya, aku di sini. kau menyelamatkanku lagi. Kenapa? Menurutmu kenapa? Aku tidak tahu. Kau sudah berbohong padaku begitu lama. Seharusnya aku membencimu. Baiklah, bencilah. Tapi bagaimanapun kau membenciku, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Kau tahu tidak, kau membuatku sulit. Air. Bagaimana kau tahu di mana aku? Aku selalu punya orang di sekitarmu. Sejak kau meninggalkan kediaman keluarga Gunawan, aku suruh orang mengikutimu. Gubei, apa kau tahu sesuatu? Apa maksudmu? Kalau tidak, kenapa kau masih menyuruh orang melindungiku di sisiku? Tidak ada alasan lain, hanya karena aku tidak bisa melupakanmu. Gubei, bisakah kau jangan bicara seperti itu lagi? Kenapa? Setiap kali kau mengatakannya, aku jadi lemah hati. Aku tidak ingin lemah hati. Kau menipuku. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Meninggalkanmu dan tidak pernah muncul lagi? Lin Saljuni, lihat aku. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Melihatmu menikah dengan orang lain pun aku tidak bisa. Melihatmu celaka, kau bisa marah padaku, bisa memakiku, bahkan memukulku, tapi aku tidak akan pergi. Gubei, kamu tahu nggak? Kamu ini menyebalkan banget. Kamu benci aku tapi tidak mengusirku. Aku akan usir kamu sekarang pergi. Baik, aku pergi. Setelah kamu tidur, aku akan pergi. Kamu jangan sentuh aku, baiklah. Kalau tidak disentuh, bisa jalan sendiri. Kamu berdiri di sini ngapain? Menunggu kamu tidur. Aku tidak butuh kamu jaga malam. Aku tahu, tapi aku khawatir. Kamu masih punya utang padaku. Aku tahu, jadi aku akan bayar perlahan. Soal Chenshu, terima kasih. Sama-sama. Yang mana yang sebenarnya? Selamat pagi. Kenapa kamu belum pergi? Katanya mau pergi setelah kamu tidur, tapi aku malah ikut tertidur. Setelah minum, aku pergi. Baik. Bagaimana rencanamu menangani masalah Chenshu? Karena dia telah melakukan kesalahan, maka dia harus menerima hukuman hukum. Apakah aku perlu menjadi saksi? Tidak perlu. Jika orang dari keluarga Gu yang turun tangan, masalah akan jadi rumit. Baik, tapi mungkin ada orang di belakang Chenshu. Kamu hati-hati. Maksudnya? Artinya, masalah ini belum selesai. Aku pergi dulu. Oh iya, kamu bilang tadi malam kamu datang menyelamatkanku lagi. Kamu masih ingat kejadian sebelumnya? Tidak ingat. Ayo cepat pergi. Bapak Lin, Pak Chenshu sudah dibawa untuk diselidiki. Suruh bagian hukum menindaklanjuti. Saya ingin dia membayar harganya. Baik. Halo? Bapak Lin, selamat. Anda berhasil mengatasi Chenshu. Tapi data proyek Bintang Timur pasti akan kami ambil. Siapa Anda? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Anda hanya perlu tahu Chenshu hanyalah pemain kecil. Chenshu hanyalah peringatan. Lain kali tidak akan semudah memberi obat. Halo Gube? Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Telepon yang kuterima pagi ini, peneleponnya menggunakan alat pengubah suara. Katanya ingin data Bintang Timur. Ternyata Chenshu didukung seseorang di belakang.
Mereka bilang kalau tidak kasih data, lain kali tidak akan semudah memberi obat. Biarkan aku yang menangani ini. Bagaimana kau menanganinya? Kau sekarang wakil presiden konglomerat Gunawan, bukan lagi pengawalku. Siapa bilang wakil presiden tidak bisa melindungi orang? Saljuni, tolong janjikan satu hal. Apa? Mulai hari ini, izinkan aku kembali ke sisimu, bukan sebagai pengawal, melainkan sebagai mitra kerja. Konglomerat Gunawan dan grup keluarga Lin bekerja sama untuk melindungi proyek Bintang Timur bersama-sama. Baik, tapi aku punya syarat. Katakan, Bersikap profesional, jangan lagi membohongiku, jangan lagi menyembunyikan apapun. deal. Halo, saya ingin bertemu dengan Pak Lin. Ada janji? Tidak ada, tapi dulu saya karyawan Pak Lin. Ada urusan penting dengan beliau. Tidak ada janji, tidak bisa masuk. Silakan kembali. Gubei, lama tidak bertemu. Ada urusan, Gubei. Aku tahu dulu aku bersalah padamu. Aku dipecat sementara sekarang. Tidak bisa dapat kerja. Bisakah kau membantuku? Membantumu apa? Bisakah kau bicara dengan Pak Lin? Biarkan aku kembali kerja. Aku mau lakukan apa saja. Ayuni. Apa kau salah paham? Apa? Aku sudah tidak ada hubungan denganmu. Kamu dipecat karena tidak kompeten. Jangan cari aku lagi. Jangan datang lagi ke grup Lin. Gubei, tunggu saja. Suatu hari aku akan buat kau menyesal. Chenshu, kau membuatku kecewa. Maaf, aku tidak menduga Gubei akan muncul. Gubei, pewaris keluarga Gu. Benar, dia sangat terampil. Anak buahku bukan tandingannya. Keluarga Gu agak repot, tapi bukan berarti tidak ada cara. Cara apa? Karena cara keras tidak berhasil, gunakan cara lunak. Apa yang paling penting bagi Saljuni? Yang paling penting baginya adalah proyek Bintang Timur. Itu adalah kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Nanti, kita bisa pada saat proses pengangkutan bertindak. Tapi rute pengangkutan adalah rahasia. Di dalamnya ada informasi yang kau butuhkan. Bekerja samalah dengan baik. Setelah berhasil, kau tidak hanya mendapatkan data, tetapi juga grup keluarga Lin. Baik, aku lakukan. Jangan ikut campur. Siapa yang mengutus kalian? Entahlah, kami cuma bayaran. Saljuni, bagaimana kabarmu? Kamu datang lagi untuk menyelamatkanku. Pasien hanya mengalami gegar otak ringan dan luka luar ringan. Tidak ada masalah serius. Istirahat 2 hari sudah bisa pulang. Terima kasih, dokter. Gubei, Sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? pusing. Jangan bergerak, kata dokter. Kamu perlu istirahat, jadi kamu berutang lagi padaku. Justru kamu yang berutang padaku, urusan kamu membohongiku belum selesai. Saljuni, setelah semua ini selesai, bisakah kita bicara baik-baik? Bicara apa? Bicara tentang hubungan kita. Gubei, kamu tahu, setiap kali aku dalam bahaya, orang pertama yang terpikir adalah kamu. Lalu? Lalu aku sadar. Sepertinya aku tidak bisa membencimu. Meskipun kamu membohongiku. Semuanya proyek Bintang Timur akan memasuki tahap akhir hari ini. Saya resmi mengumumkan konglomerat Gunawan akan menjadi mitra strategis berpartisipasi penuh dalam perlindungan transfer data. Pak Lin konglomerat Gunawan ikut serta, lalu bagaimana pembagian keuntungan? Konglomerat Gunawan tidak minta uang sepeser pun. Kami hanya akan bertanggung jawab atas keamanan. Gubei benar, masalah ini sangat penting. Konglomerat Gunawan tidak bisa lepas tangan. Baik, sudah diputuskan. Kamu benar-benar tidak mau ambil untung dari ini? Keuntungan yang aku mau tidak bisa diukur dengan uang. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu aman, yang lainnya tidak penting. Kamu orangnya sangat menyebalkan. Kamu sudah bilang. Lalu kenapa kamu masih ngomong? Karena aku ingin dengar kamu bilang suka. Menyebalkan. Mimpi. Jing, kau menyelamatkanku lagi. Jing, kau masih hidup. Gubei, aku mau tanya sesuatu. Tanya saja. Kapan sebenarnya kau mulai menyukaiku? Malam itu di bar, kau jatuh ke pelukanku. Saat kau bilang aku tampan. Kau hanya karena kata-kata itu?
Bukan hanya itu, ada lagi waktu kau mabuk dan bilang, padahal aku sudah berusaha keras. Kenapa harus memaksaku dijodohkan? Saat itu aku merasa wanita ini mirip denganku. Lalu aku menjadi pengawalmu. Setiap hari melihatmu bekerja sampai larut malam. Melihatmu pusing karena proyek. Melihatmu lelah, tapi tetap memaksakan senyum. Aku tahu aku sudah selesai. Lalu kenapa tidak bilang dari dulu? Saat itu aku hanya pengawal kecil. Aku takut mengatakannya. Bahkan kesempatan untuk di sisimu akan hilang. Gubei, aku mau tanya lagi satu hal. Kau bilang, apa kata-katamu sekarang ini benar? Setiap kata benar adanya. Baiklah, aku memaafkanmu. Apa katamu? Aku bilang aku memaafkanmu. Tapi jika kau berbohong lagi padaku, aku benar-benar tidak akan pedulikanmu lagi. Tidak akan. Aku bersumpah. Wah, ada kabar baik apa nih? Tersenyum manis seperti anak kecil. Enggak apa-apa. Apa kamu sudah baikan sama Saljuni? Bagus sekali. Aku tahu kalian berdua ada chemistry. Kak, bisa nggak sih jangan lebay? Terus kamu rencana kapan mau melamar? Melamar apa? Masa kamu nggak pernah kepikiran kamu suka dia? Dia juga udah maafin kamu. Kalau nggak cepat ditetapin, takut direbut orang lain. Tunggu setelah proyek Bintang Timur selesai. Yang penting sekarang adalah keamanannya. Oh iya, Papa bilang, kamu harus ajak Saljuni makan malam akhir pekan ini. Siap. Akhir pekan ini ada waktu? Buat apa? Papaku ngajak kamu makan di rumah. Soal aku kabur waktu itu papamu nggak marah? Enggak, dia malah bilang kamu punya pendirian. Katanya aku butuh seseorang yang bisa mengatur aku. Papamu ternyata open-minded. Jadi kamu mau pergi atau enggak? Mau. Tapi kamu harus jemput aku. Tentu. Saljuni, kami sudah tahu soal kejadian kemarin. Itu salah Gubei. Dia telah membohongimu. Kami minta maaf. Tante, jangan berkata begitu. Saya juga ada salah. Saya tidak seharusnya lari begitu. Anak muda, kalau ada salah paham, bicarakan baik-baik. Dasar kau, kalau berani membohongi Saljuni lagi, aku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Ayah, aku mengerti. Ayo, kita minum bersama. Merayakan hilangnya kesalahpahaman. Orang tuamu baik sekali. Dulu mereka tidak seperti ini. Sejak kamu datang, mereka berubah. Gubei, jujurlah padaku. Soal proyek Bintang Timur, apa kau tahu sesuatu? Aku memang tahu sedikit. Ada yang mengincar proyek ini, bukan hanya Chen Shu. Siapa? Sebuah organisasi asing, kode nama Ular Hitam. Mereka ingin data Bintang Timur. Lalu bagaimana? Aku sudah menyiapkan langkah. Hari penyerahan data, aku akan mengawalnya sendiri. Percayalah. Aku percaya padamu. Rute dan waktu penyerahan data aku sudah mendapatkannya. Bagus. 3 hari lagi bergerak di pabrik terbengkalai selatan kota. Sisi Gubei. Gubei menyerahkan orang kita. Setelah berhasil data Qingchen menjadi milik kita, grup keluarga Lin untukmu masing-masing dapat yang diinginkan. Baik, aku sudah lama menunggu hari ini. Berdasarkan informasi, rencana ular hitam bergerak di pabrik terbengkalai selatan kota. Waktunya ditetapkan pada hari penyerahan data. Berapa orang? Sekitar 20 orang, mereka semua mantan tentara bayaran persenjataan lengkap. 20 orang, mereka meremehkanku. Gubei, masalah ini tidak bisa dianggap remeh. Ular hitam adalah organisasi kriminal internasional. Pasti jangan biarkan mereka berhasil. Aku tahu, aku sudah mengaturnya. Nanti aku akan mengawalnya sendiri. Butuh dukungan? Butuh. Kalian di tempat tersembunyi, aku di tempat terang. Tunggu mereka bergerak, tangkap semua. Gubei Lin Saljuni tidak menyangka kan? Chen Shu, kamu benar-benar mau sampai ke titik ini? Kalian yang memaksaku. Lin Saljuni. Kalau dulu kamu mau menikah denganku, tidak akan terjadi seperti hari ini. Dan kau, Gubei, kau merebut wanitaku. Hari ini aku akan membuatmu membayarnya. Chen Shu, kau gila. Hahaha, berikan data itu padaku. Jika tidak, hari ini kalian semua tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Chen Shu, apa kau lupa? Aku ini berasal dari mana? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Chen Shu, kau berkolusi dengan kekuatan asing mencuri rahasia tuduhan itu, cukup membuatmu dipenjara seumur hidup. Gubei, kumohon lepaskan aku. Aku juga dipaksa ular hitam yang memaksaku. Tidak ada yang memaksamu, itu jalan yang kau pilih sendiri. Tidak apa-apa. Kau menipuku lagi. Kapan aku menipumu? Kau bilang hanya melakukan penempatan sebentar. Mana mungkin sebentar, ini jelas sudah diatur sejak lama. Ini yang disebut tipuan taktis. Terima kasih, Gubei.
Sama-sama, ini sudah kewajibanku. Lin Saljuni, nikahlah denganku. Kau apa-apaan, banyak orang melihat baik. Terakhir kali di villa, kau kabur karena marah padaku. Kali ini aku tidak ingin melewatkannya lagi. Kamu ini kenapa selalu pada saat yang paling tidak tepat melakukan hal seperti ini? Lalu kapan menurutmu tepat? Sekarang adalah yang paling tepat. Mertua, saya angkat gelas ini untuk Anda. Terima kasih karena memberikan putri yang begitu baik menikah dengan keluarga kami. Gubei mertua, Anda terlalu sopan. Anak Gubei ini meskipun kadang tidak bisa diandalkan, tapi kepribadiannya tidak perlu diragukan. Saljuni, nanti harus hidup baik-baik. Bu, saya mengerti. Mertua, tenanglah. Saljuni di keluarga kami adalah putri kami sendiri. Ayah, ibu, bukankah kalian sebaiknya menentukan tanggal pernikahan? Saya lihat tanggal 8 bulan depan adalah hari yang baik. Gubei, kau bilang, kita nanti akan selalu seperti ini? Seperti apa? Aman dan tentram. Tidak perlu khawatir ada yang mau mencelakai kita. Aku jamin. Kau tahu, pertama kali aku di bar saat bertemu denganmu, aku merasa kau bukan orang biasa. Begitu? Aku ingat kau bilang waktu itu kau cukup cantik. Bisakah kau serius? Lin Saljuni, mulai sekarang, aku yang akan melindungimu seumur hidup. Saljuni, kamu terlalu cantik ya. Adik laki-lakiku di kehidupan sebelumnya itu menyelamatkan galaksi Bima Sakti ya. Mary, jangan ngomong sembarangan. Aku harus kirim ke Gubei biar dia lihat istrinya cantik banget, jangan. Lihat di hari pernikahan baru ada kejutan. Baik, terserah kamu. Istrimu cantik banget. Foto diam-diam, jangan bilang aku yang kirim. Sudah larut malam, ada apa? Tidak apa-apa, cuman ingin dengar suaramu. Gubei, apa kamu sudah lihat fotonya? Foto apa? Mary sudah kirim ke kamu kan? Dia mulutnya bilang tidak akan kirim, tapi tiba-tiba. Belum lihat. Sungguh? Sungguh. Aku ingin menunggu sampai hari pernikahan. Melihat sendiri pengantin wanita tercantik. Kau tahu diri. Jagalah dia dengan baik. Aku akan. Tuan Gubei, apakah Anda bersedia menikahi Nona Lin Saljuni sebagai istri baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, sakit maupun sehat, mencintainya, menghormatinya, melindunginya? Saya bersedia. Nona Lin Saljuni, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Gubei sebagai suami baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, sakit maupun sehat, mencintainya, menghormatinya, mendukungnya? Saya bersedia. Saya menyatakan kalian resmi menjadi suami istri. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Gubei, aku dulu benar-benar salah lihat. Dia. Tidak penting lagi. Yang penting adalah kamu.